Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam dan selamat hari Minggu untuk kita yang berkenan dengan sukacita mengikuti ibadah ini. Shalom bagi kita semuanya. Segala puji dan hormat bagi Allah Tuhan kita. Melalui ibadah Minggu hari ini, kita akan dipanggil untuk semakin mendekatkan diri pada Yesus. Sebab Yesus adalah air kehidupan. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Marilah kita memuji Dia yang memberi air kehidupan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan pada minggu ke-20 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Yohanes 7 ayatnya yang ke-37. Dan pada hari terakhir,
yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan baiklah kita mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang dan sujud ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami terlalu sering melakukan kehendak kami sendiri dan mengandalkan kekuatan kami untuk mencari harta dan kekayaan di dunia ini, sehingga kami sering melupakan yang seharusnya kami muliakan setiap saat. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami dan harta yang paling berharga, yaitu sumber air kehidupan yang murni. Ya Tuhan, kasihanilah kami, hapuskanlah segala dosa-dosa kami. Ya Tuhan, sungguh banyak kami manusia yang terlena menurut hasrat kedagingan kami. Semua waktu, tenaga hanya untuk memikirkan hidup yang fana. Pada akhirnya kami kecewa jika kami hidup tanpa Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus sumber air hidup, penuhi tempayan milikku. Puaskanlah rasa hati jiwa kami, agar kami penuh damai dan bahagia. Ya Tuhan, kasihanilah kami, hapuskanlah segala dosa-dosa kami. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Ya
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah bukit yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab bukit yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mendengarkan sebuah pujian dari seksi lansia. Oh
firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-20 setelah Trinitatis, yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, seperti teman-teman kita di seluruh dunia mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidupnya kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Tim-tim Minggu
25 Oktober 2020. Selamat hari Minggu ma dihamu amanami, inanami nang naposo gulung, remaja, doa anak-anak sekolah minggu, narap minggu di Bagasta Sadario, upasahat haminang selamat ulang tahun, di nama ulang tahun di Bagasan Nasa Kubur, nama ningon di hari-hari tubuh nang di Pardongan Salipeo. Saya di pas-pas Tuhatta Mahita di Bagasan Molu Sigandupari. Tik-tik nama ragam, na berjuluk Goar di Minggu ta Sadarion Imam Minggu ke-20 Dung Trinitatis. Jalan topik di Minggu Imam Yesus do Aik Anguluan. 2. Ruas nama sahih, na berjuluk Samuel Manihuru Sahalang Kaposo Siap Wit Betania dirawat di rumah. Paduahon R.C. Hombing Sahalang Ama Siap Wit Judea dirawat di rumah. Nabaduhon R.C. Torus Sahalang Ama Siap Wit Judea dirawat di rumah. Tatanyakon Manasida asamat gogo mangalo sahid siat pamatangna jalan tibu dapot hamalumum sian debata. Patuluhon kegiatan Kids EE Seksi Sending HKBP Serpo mengundang guru sekolah minggu untuk mengikuti pelatihan Kids EE secara online. Link akan menyusul. Kuota terbatas, hanya 60 peserta. Pembekalan disertai gerakan. Karena itu akan diadakan selama 5 kali pertemuan, 3 jam per pertemuan. Untuk itu diharapkan kepada guru-guru sekolah minggu HKBP Ciledug untuk mengikuti kegiatan tersebut asa Taimur Bemai. Papaton sumbangan APD di Jalo Buryatado sumbangan 5 unit APD manang alat pelindung diri siang HKBP Serpong Kuria Pasahaton Mauliate Tuhan memberkati. 5. Bunga altar di Bukta Sadarion di Patupa Ronaldo Bartolius Marbun Sahalang Raposo Siang Wik Galilea Ruas Nihuria Nanaik Patupa bunga altar Boima menghubungi Inang Nyonya Sintua Teh Tapea Boru Siregar Dohot Inang Nyonya Sintua Bemarpun Boru Haloho. Songonima saat ni tik-tik dihita di Bagasan Saminggon Martangiang Mahita. Puji dan syukur Bapa di surga kami panjatkan kehadirat-Mu pada saat ini. Atas segala anugerah dan berkat-Mu kami dapat melaksanakan ibadah persekutuan kami, walaupun kami tidak di rumah-Mu di gereja, tetapi kami bersama-sama dengan keluarga kami tercinta bersekutu bersama-sama di rumah kami. Semua ini adalah karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan, bahwa pada waktunya akan indah bagi kami, secara khusus kepada kami semua umat manusia yang Engkau kasihi dimanapun kami berada. Kami percaya ya Tuhan, pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu dari hadapan kami, akan segera berlalu dari muka bumi ini, sehingga seluruh ciptaan Tuhan akan bersama-sama bersukaria, bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon berkat ya Tuhan, jikalau ada jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka. Anak-Mu Samuel Manihuru yang sudah sekian lama dalam perawatan, kami mohon Tuhan, Engkau memberkatinya, Engkau memulihkannya, Engkau menyembuhkannya, sehingga dia pun semakin bersukacita, semakin merasakan
betapa jamaah Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan dan keyakinan kepada anakmu Samuel. Demikian juga kepada seluruh keluarga dan termasuk orang tuanya ya Tuhan, agar mereka semakin meyakini bahwa akhirnya pun mereka akan menikmati sukacita daripadamu atas kesembuhan anakmu Samuel. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk orang tua kami, Bapak kami yang kami kasihi, yang juga sedang dalam perawatan, Bapak Sihobi, Bapak Sitorus, dan mungkin ada jemaat-jemaat lain yang kami tidak bisa sebutkan namanya. Tuhan, kami berharap kepada-Mu, kami berdoa kepada-Mu, sembuhkanlah mereka, berikan mereka kekuatan dan keyakinan. Mungkin juga saat ini Tuhan, akibat dari pandemi COVID-19 ini, banyak jemaat Tuhan yang terdampak, baik secara pekerjaan, baik secara psikologis. Karena itu Tuhan, saat ini kami bersatu hati memohon di hadapan Tuhan, agar Tuhan dengan urapan Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan kepada kami, setiap pribadi, setiap keluarga, sehingga kami bisa dan mampu melalui ini semua, tentunya dengan berpengharapan akan kasih setiamu. Tuhan adalah air kehidupan bagi kami. Tuhan memberikan kehidupan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk seluruh rencana dan program gereja HKBP Ciledug. Tuhan berkati setiap seksi, berkati setiap kategorial, agar semuanya juga bisa bersukacita mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang kami lalui sekarang ini. Banyak rencana kami ke depan ya Tuhan, dalam persiapan-persiapan kami menyongsong akhir tahun 2020 ini. Tuhan memberkati kami. Kami juga akan segera mempersiapkan diri kami menyambut tahun 2021 dalam program kerja Huria. Tuhan juga memberkati kami, sehingga walaupun pandemi ini masih berlalu, tetapi tidak kurangnya kami tetap semangat dalam melaksanakan segala tugas-tugas kami. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini. Tuhan memberkati seluruh pelayan yang ambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan memberkati. Secara khusus ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Mama Pendeta Butar-Butar. Tuhan berkati beliau, sehingga beliau mampu memberikan dan menyampaikan firman-Mu dengan penuh hikmat, sehingga kami pun seluruh jemaat Tuhan tentunya bersukacita dan mampu mewujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami yang saat ini juga sedang mengalami berbagai macam pergumulan, persiapan untuk menyongsong pilkada. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati juga lingkungan kami. Berkati seluruh saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami, agar mereka pun tentunya bersukacita atas anugerah dan berkat Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, mulai dari sekolah minggu, remaja, naposo, anak, ina, lansia, dan seluruhnya. Tuhan berkati, sehingga pada waktunya bisa Tuhan mengizinkan kami, memungkinkan kami untuk bersekutu kembali di gereja-Mu. Kami tentunya bersukacita karenanya. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami, sehingga kami tentunya semakin hari semakin terberkati dan semakin bersukacita atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
segala akal dan pikiranmu, saudara-saudariku, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya, jemaat HKBP Ciledug. Selamat hari Minggu. Dengan sukacita Tuhan berikan waktu yang luar biasa bagi kita. Walaupun kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, tapi firman Tuhan mengajak kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, karena Tuhan datang ke rumah kita masing-masing dalam persekutuan kita. Firman Tuhan menyapa kita pada Minggu 20 setelah Trinitatis yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 hingga ayat 14. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Percakapan dengan perempuan Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur. Ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian pembacaan firman Tuhan, saudaraku yang terkasih. Mungkin kita semua tahu fungsi daripada air. Kata para medis bahwa 70% bagian tubuh kita ini adalah air atau cairan. Jadi sangat berguna. Kita harus minum air yang cukup. Air imam memerlukan membasahi. Kalau di persawahan, kalau tidak ada air akan mati semuanya tanam-tanaman. Sekarang daerah Toba pada kekeringan. Semua mengeluh kapan air hujan datang, sebab kami tidak bisa bekerja di ladang. Itu kegunaan air.
Di Indonesia begitu banyak air. Tapi kata orang, di Indonesia lah yang paling mahal air, lebih mahal dari premium. Tidak ada 1 liter harganya kalau di mall atau di rest area harganya 6.000 per botol. Kan berarti lebih mahal air daripada premium. Justru karena banyaknya air kita tidak bisa menjaga bagaimana tata cara pemakaian air. Mungkin kalau datang orang Timur Tengah ke Indonesia melihat air Indonesia sangat kagum melihat bagaimana sungai-sungai yang berlimpah air. Bagaimana keran-keran di jalanan atau pipa-pipa air yang bisa saja untuk bocor pipa. Mereka itu sangat heran melihat bagaimana mereka kehausan tentang air. Berarti air sangat berguna dalam segala hal, apalagi di keperluan rumah tangga. Kalau tidak ada air ya ibu-ibu pada repot. Ketika Allah memberikan hukuman kepada umat Allah, Dia harus memberikan musim kemarau 7 tahun. Jangankan 7 tahun, 3 bulan saja hujan tidak datang. Indonesia karena daerah pertanian sudah pada repot. Saudaraku yang terkasih, di dalam firman ini Yesus mengatakan, "Akulah air kehidupan." Kenapa Yesus mengatakan air kehidupan? Yesus doain Haruluat. Dalam buku ND nomor 179 ayat 3 apa dikatakan tadi? Nomor berapa tadi dalam ibadah kita? Acara nomor 6. Air hidup yang sesungguhnya itulah darahnya dicurahkan di Golgota menebus umatnya. Itu yang hal luar biasa, bukan hanya air apa yang kita kenal, tapi air itu adalah kehidupan dunia, kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan, kehidupan orang-orang percaya kepada Dia, orang-orang yang ditebuhnya termasuk diri kita yang dibasuhnya melalui darah. Dan ada hubungannya ketika kita berdosa, kita dibaptis di sungai Yordan, di Baur Madusatei, kita diampuni dengan baptisan kita, sehingga kita menjadi lahir yang baru, manusia baru, memulai lembaran yang baru di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Itulah dasar sebenarnya kenapa Yesus mengatakan Yesus adalah air kehidupan yang mampu membasuh segala dosa-dosa kita, yang mampu memberikan rasa haus kita. Mungkin kita sudah kehausan sekarang ya? Kehausan bersama-sama beribadah. Saya nggak tahu bagaimana perasaan yang 3 tadi yang bernyanyi di depan pengumuman lansia. Mungkin rasanya bahagia ketika dia bisa melantunkan lagu, seakan-akan mereka itu mau terangkat ke surga, ya, dengan sukacitanya. Itu rasa kehausan kita bersama-sama di gereja beribadah.
Bagaimana kita bersama-sama bercanda gurau, bersama pergi ke gereja dengan keluarga, pulang dari gereja makan di restoran bersama, dan pulang ke rumah dengan sukacita. Kita haus akan. Tapi firman Tuhan menyapa kita dengan rasa kerinduan kita ini. Tuhan menawarkan kepada kita dalam kerinduan kita pada saat ini, termasuk kerinduan kita bagaimana pandemi COVID-19 bisa hilang dari permukaan dunia ini, bumi ini. Itu kerinduan kita. Kita hanya berdoa sambil menjaga imun kita, ketahanan tubuh kita. Anggo bakteri semardalan gue, anggo hamaroni seror gue, tapi bagaimana kita menjaga diri kita? Yesus di sini memberikan tawaran kepada umatnya, akulah air kehidupan. Tentunya kita haus. Yang kedua, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana komunikasi antara Yesus ketika bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Kita tahu Yahudi dengan Samaria tidak ada kecocokan. Walaupun daripada dasarnya itu satu nenek moyang. Mas saya menek rohani di rohani halak Yahudi itu halak Samaria. Tidak ada kecocokan sama sekali. Terserupa doi kalau orang Batak dulu bagaimana kasta orang Batak, anak diraja dohot partangga bolok, anak hatoban. Tidak ada pertemuan. Tapi dengan Injil yang luar biasa menghilangkan itu anak hatuban atau partangga bolok. Dan ini juga mau dilakukan Tuhan Yesus. Dan bukan cuma itu, saudaraku, ada dua hal yang tidak disukai dari perempuan Samaria. Direndahkan dari status sosial. Kenapa? Dia punya suami sampai 5. Itu pun juga nggak jelas. Berarti dia adalah salah satu penyakit sosial yang tidak diinginkan oleh orang-orang beragama. Apalagi ada timur. Najolo, gue semuanya personali dan gue. Karena pernikahan itu adalah sakral pemberian Tuhan. Yang kedua, tadi saya sudah terangkan Samaria dan Yahudi jangan hubungan di luar kas tadi, kalau bahasa India outcast. Mulai onon kasta berarti di luar onon kasta itu sasitonga anggo perempuan termasuk halak Samaria. Ketika Tuhan Yesus meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea harus melewati yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan dahulu kepada anak Yusuf, itu ayat 5. Kira-kira 6 jam dalam perjalanan. Coba kita bayangkan secara manusia, secara logika, kalau kita berjalan 6 jam, berarti pasti letih, haus, dan bahkan dehidrasi. Tumangkot do male daripada mauas. Kalau orang bisa
gak makan 3 hari, coba kalau orang tidak minum 3 hari. Dalam proses 6 jam berarti dia haus. Kebetulan dia beristirahat di dekat sumurnya. Datanglah perempuan. Mungkin kita sudah bisa membayangkan seorang perempuan, kalau di istilah sekarang PSK, perempuan yang gak benar, yang menjajakan diri. Apa bayangan kita seorang yang kudus bertemu dengan orang yang berdosa seperti perempuan Samaria ini? Apa bayangan dari murid-murid Tuhan Yesus ketika ada pertemuan? Atau apa bayangan kita kalau Amang ingin melihat saya di kafe? Mungkin seperti itulah bayangan orang, termasuk murid-murid Tuhan Yesus, ketika berbicara dari ketuhanannya Yesus dengan orang yang berdosa, perempuan Samaria. Mungkin mindsetnya negatif, tapi yang luar biasa, amanginan saudaraku yang terkasih, kita tahu setiap perjumpaan Tuhan Yesus dengan orang-orang yang dia layani pasti membawa suatu perubahan, transformasi. Ketika ada yang memanggil Tuhan Yesus orang yang buta, anak Daud, dia ditransformasi, dia dirubah dari yang buta menjadi melihat, yang sakit menjadi sembuh, yang lumpuh bisa berjalan. Anak-anak bisa bersukacita. Biarkan anak-anak itu datang kepada, merubah mindset orang-orang Yahudi, merubah mindset para murid Tuhan Yesus, bahwa anak itu juga perlu ada kerinduan terhadap Bapa di surga di dalam Yesus Kristus. Berarti sekali lagi, setiap perjumpaan dengan Yesus pasti membawa satu perubahan. Dan sama ketika kita berdoa, berarti iman kita, kepercayaan kita berjumpa dengan Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan, kita tatap muka dengan Tuhan melalui Roh. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, apakah yang terlihat, apakah yang terasa perubahan dalam diri kita? Mungkin ada, kalau yang benar-benar berdoa, dia merasa tenang. Ada suatu harapan yang baru. Ketika orang tua mendoakan anak-anaknya, ada suatu sukacita, ada suatu harapan bahwa anak saya akan menjadi anak yang lebih baik, akan mendapat cita-citanya, akan mendapat rokatnya, pasangan hidupnya. Berarti ada perubahan yang luar biasa ketika ada persekutuan indah dengan Tuhan. Dan kemudian saudaraku, dalam firman ini, dalam nats ini, sangat terlihat integritas Yesus. Artinya dia tidak mau mengeksploitasi keterbatasan perempuan. Ya secara manusia, coba kita bayangkan sampai 5 suaminya, berarti perempuan ini perempuan yang cantik. Ya bisa saja perempuan itu bisa menggoda, tapi Yesus tidak tergoda akan hal itu. Yesus menjaga kekudusannya sebagai anak Tuhan, anak Allah. Ia menjaga ketuhanannya. Ia menjaga sebagai bahwa Yesus adalah sebagai guru, rabi.
menjaga bagaimana cara pandang dia terhadap perempuan. Dia memandang perempuan ini tidak langsung negatif. Ya mungkin mau kita kan bersih mau nina kan. Dan kemudian saudaraku, keterbukaan Yesus terlihat dalam nats ini, menerima apa adanya. Dakolin naringgas martaniam marminggu naringgas mamelehong pilihanna alai doh orang-orang di luar itu, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang punya keterbatasan, dan tidak mengharapkan sesuatu kalau dia melayani. Dia hanya berharap ketika dia melayani, yang dilayani tidak mendapat sukacita yang luar biasa. Wali pamalum nama hidupkan termereka kijak dulu, bersukacita mereka. Ketika orang lumpuh disembuhkan, mereka berjingkrak-jingkrak dengan sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah akibat bahwa dia melayani. Kehadiran Tuhan Yesus itu membuka diri, keterbukaan Yesus menerima kita apa adanya. Bukan karena kita seperti ini, seperti itu, tapi menerima kita apa adanya. Dan Yesus percaya, Yesus meyakini bahwa perempuan itu dapat berubah. Bagaimana mindset kita, bagaimana iman kita ketika kita berdoa? Untuk seseorang, contohnya seseorang itu pengalaman meninggal. Ketika kita mendoakan, kita harus percaya, meyakini bahwa dia bisa berubah. Kalau dunia ini berdoa dengan sungguh-sungguh, mendoakan orang-orang yang bekerja untuk mencapai target, yaitu obat COVID-19, tentunya akan lebih baik. Unang antong kalidawok na vaksin dan halalin minna itu negatif. Kalau disuntikan, direncanakan untuk bulan-bulan naruh, menurut orang terlalu negatif. Kok harus main bangson di naruh sama lupa dengan suaka kasuan. Memang dengan kasuan na burju. Orang-orang pintar yang beri diri, tidak ada ketenangan di jiwanya. Selalu ada kurang. Alai itu keluar risiko dah. Mau dengan bertanggung jawab, menjawab udah ini ada pro risiko nah. Mata-matian nasida mengatasi bagaimana COVID-19 yang merajalela di Indonesia ini, bahkan juga masih dibilang, masih dikatakan seperti itu. Amat pengen nyerokat, sebab tangis tetap didibat. Dengan manian martania kita menangis kok maksud tahu semata mani itu doroha mula doa tudingan tu pimpinan lah presiden eko muharo be burju ni colma eko muharo bayron na melayani bangsa
juga masih kurang, masih dituduh yang tidak. Dengan doa, dengan iman kepercayaan kita, ketika kita berdoa, ada harapan bahwa yang kita doakan itu bisa berubah. Yesus percaya bahwa perempuan itu dapat berubah, dan ternyata berubah dan menjadi saksi di kota Samaria, dan orang percaya. Kemudian Yesus tidak mau memberitahukan apa yang mereka bicarakan kepada mereka. Apa tanda akan ada yang gani hendak pula di bawah-bawah. Dak sok namasan main nanti. Lu bisa tahu ngapang sonuan perbarita so si suku. So disukup pergi di bawah kan. Ya. Nah, lancaran jalan menuai banyak kan. Jadi berita-berita sangat cepat sekarang. Akan ada yang gak usah. Tapi ke bawah-bawah, di foto halak, dan mobil, di foto di baterai. Itulah bentuk air itu. Yesus itu membawa perubahan. Air itu membawa perubahan yang bisa menumbuhkan tanaman. Mamarnoki tanwi, mamarnoki rohata. Nama uas, sopu uasna alam minum air nati. Isi do air nati, isi do harawa, setia do harawa ni nati siap debata. Atau unang lupa, jangan pernah lupa kita berdoa, bersyukur karena air kehidupan yang murni, yang bersih diberikan kepada kita. Kemurnian Allah di dalam Yesus Kristus dengan darahnya yang kudus membersihkan kita dari segala dosa kita. Terpujilah Allah Bapa di surga. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat Bapa atas penyertaan, lindungan, dan kasih karunia Tuhan kepada kami. Engkau tebus dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Engkau adalah air kehidupan yang memberi hidup, yang menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami, yang membasuh kami dari kekotoran kami, dari kelakuan kami. Engkau tahirkan kami, Engkau murnikan kami melalui kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sudah berkenan untuk kami berbicara, bersabda kepada kami. Biarlah firman menjadi kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami, atas kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan tubuh jiwa raga kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dengan sukacita kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita membuka hati dan pikiran kita muliakan Tuhan dengan nyanyian sambil memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Oh
Tuhan memanggil kita pada hari ini supaya kita datang kepadanya untuk mencari air kehidupan. Dengarlah perkataannya kepada perempuan Samaria. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi menimba air. Kita harus benar-benar melihat berkat Tuhan kepada kita, dan juga kita harus mengenal Yesus sumber air kehidupan, sehingga kita akan meminta kepadanya, lalu Ia akan memberikan kita air kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Karena itu, pergilah ke tengah-tengah dunia ini mengalirkan aliran air hidup. Marilah kita menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. So
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat